sini ke sana ya? Sini aja kita nggak bisa. Sini. Udah dipakai gak? Lu bawa ya? Guys, bikin apa? Boleh, oke. Serius gua sama gua. Jangan goyang. Jangan situ orang, jangan aja. Nah, kalian tadi udah ngeliat sendiri kan perlakuan anak remaja yang nakal, yaitu vandalisme dan membuang zat adiktif sembarangan. Kali ini aku mau ngejelasin nih, vandalisme tuh apa sih? Vandalisme adalah tindakan yang bersifat merusak dan merugikan. Biasanya tindakan ini dikaitkan dengan perilaku yang merusak fasilitas publik dan merugikan lingkungan. Bahkan tindakan ini juga sangat merugikan bagi diri orangnya. Tindakan ini juga sangat merugikan bagi diri orang yang melakukan vandalisme itu sendiri. Nah, beberapa contoh vandalisme itu yang pertama ada merusak transportasi umum, yang kedua ada perusakan monumen bersejarah, dan yang ketiga mencoret-coret tembok seperti apa yang dilakuin anak-anak nakal yang di video tadi. Nah, dampak vandalisme itu banyak sekali buruknya. Yang pertama itu ada dampak sosial. Nah, dampak sosial ini tuh menciptakan rasa tidak nyaman dan tidak aman di masyarakat. Yang kedua itu kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi ini pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk memperbaiki perusakan ya. Banyak banget kan dana yang bakalan dikeluarin nantinya. Nah, yang ketiga itu ada penurunan keindahan lingkungan seperti coretan atau kerusakan membuat tempat terlihat kotor dan kumuh. Nah, di sini aku mau ngasih tahu hukum-hukum orang yang melakukan vandalisme. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah atau Perda. Nah, di beberapa kota besar tindakan vandalisme itu diatur lebih rinci dalam peraturan daerah. Yang ketiga itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita bisa bilang itu KUHP. Pasal 406 KUHP perusakan barang. Nah, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengacukan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, itu bakalan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau pidana denda. Nah, solusinya mengatasi vandalisme yang pertama itu edukasi dan kesadaran masyarakat sendiri. Karena pendidikan karakter itu mengajarkan nilai-nilai kepedulian terhadap fasilitas umum sejak usia dini di sekolah. Nah, yang kedua peran orang tua itu sangat penting loh. Orang tua juga memberikan contoh dan mendidik anak untuk menjaga lingkungannya bersama. Yang ketiga itu penerapan sanksi yang tegas, memberikan hukuman berupa sosial seperti membersihkan coretan atau memperbaiki fasilitas umum yang dirusak. Nah, pentingnya bagi kita semua untuk menyadari bahwa lingkungan yang bersih, aman, terawat adalah tanggung jawab bersama. Dengan memperkuat kesadaran, menciptakan ruang ekspresi positif, dan menjaga komitmen terhadap peraturan yang ada, kita dapat mengurangi tindakan vandalisme yang merusak. Mari bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas umum yang telah ada, menghargai hak orang lain, dan menciptakan lingkungan yang nyaman, layak untuk semuanya. Kita semua dapat berperan dalam membangun komunitas yang peduli dan bertanggung jawab.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, selain terdapat isu mengenai vandalisme yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, terdapat juga isu yang ditimbulkan dalam video, yaitu membuang sampah dengan zat berbahaya sembarangan atau spesifiknya botol cat pilox yang dibuang begitu saja di tempat sampah. Tahukah kalian bahwa membuang botol cat pilox sembarangan bisa menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan kita? Yuk kita pelajari bersama. Sebelumnya, apa sih limbah berbahaya itu? Limbah berbahaya adalah limbah yang mengandung zat kimia beracun, mudah terbakar, atau berpotensi mencemari lingkungan. Botol cat pilox termasuk limbah berbahaya karena mengandung zat-zat antara lain yang pertama, solvent kimia, yaitu zat pelarut yang bisa mencemari air dan tanah. Yang kedua, gas bertekanan, yang dimana botol cat pilox bisa meledak jika terpapar panas atau tekanan yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu zat logam berat, yang dimana kandungan ini berbahaya bagi makhluk hidup jika memasuki rantai makanan. Berdasarkan zat-zat yang baru saja saya beritahu, tentunya memberikan dampak yang sangat buruk yang cukup serius, seperti pencemaran air dan tanah, lalu bahaya kesehatan dan kerusakan lingkungan. Pencemaran air dan tanah itu dapat terjadi karena zat kimia dari botol pilox yang bocor bisa meresap ke dalam tanah. Lalu bahaya kesehatan di mana gas beracun yang keluar dari cat pilox dapat menyebabkan gangguan pernapasan atau iritasi. Lalu kerusakan lingkungan yang dimana limbah ini membutuhkan waktu lama untuk terurai yang menyebabkan akumulasi sampah yang sulit dikelola. Tentunya masalah ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang limbah berbahaya, tidak tersedianya tempat khusus untuk membuang limbah seperti botol pilox itu, lalu perilaku abai terhadap dampak jangka panjang bagi lingkungan. Selain itu ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini, seperti pisahkan limbah berbahaya, lalu bawa ke pusat daur ulang atau tempat pengelolaan limbah berbahaya, lalu melakukan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah berbahaya, lalu mengurangi penggunaan cat pilox tersebut. Tak hanya itu, masalah ini juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pembuangan limbah berbahaya dan mengedukasi masyarakat. Sementara itu, kita sebagai individu harus lebih peduli terhadap dampak yang kita timbulkan terhadap lingkungan. Jadi, membuang botol cat pilox sembarangan adalah tindakan yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan kita semua. Jadi, mari kita ubah kebiasaan buruk itu perlahan demi perlahan mulai sekarang. Ingat, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Kita bisa menciptakan dunia yang lebih bersih dan aman jika kita peduli dan bertindak dengan bijak. Itu saja dari saya. Terima kasih.